Game over. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ala kulli hali wa nikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Memang sulit untuk kita masuki tahap iman kepada Allah. Tidak mudah memang. Kita perlu latihan, pengalaman, dan semua perjalanan kehidupan yang panjang. Tapi kita jangan putus asa. Kita harus tetap belajar. Apa sih yang bisa membuat keimanan kita lebih kuat, bahkan bisa lebih meningkat pada hakul yakin, yaitu hilangkan rasa takut dan rasa sedih dalam kehidupan kita. Kenapa rasa takut dan rasa sedih itu harus dihilangkan? Untuk meningkatkan keimanan kita. Karena rasa sedih dan rasa takut itu adalah suatu hal yang sangat jelas yang bisa membuat kita nggak percaya pada Allah. Coba kita bayangkan, ketika kita meratapi masa yang telah lalu dengan penuh kesedihan, sakit hati, bahkan banyaklah malapetaka, musibah-musibah, ujian-ujian masa lalu. Kita kenang, kita tangisi. Berarti kan itu sama dengan kita tidak meyakini bahwa itu perjalanan hidup yang Allah buat untuk kita sebagai pengalaman hidup kita. Bukan untuk diratapi, tapi sebagai pengalaman hidup kita. Kita ambil hikmahnya semua dari kejadian-kejadian masa lalu. Bukan untuk kita ingat-ingat untuk kita ratapi, tapi kita ingat untuk mengambil hikmahnya. Nah, hikmahnya ini untuk dijalankan hari ini agar lebih baik. Jangan sampai terjadi seperti masa lalu. Apa masa lalunya terjadi? Apa penyebabnya? Nah, kita jangan ulangi lagi. Itu sebetulnya pelajaran dari Allah masa lalu itu. Dan kita gak apa-apa mengingat, tapi mengingat bukan untuk meratapi, tapi mengingat untuk mengambil hikmah-hikmah yang ada. Jadi kalau kita selalu meratapi, berarti kita tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Sebab semua musibah dan bencana itu adalah ujian, suatu pelajaran dari Allah untuk kehidupan kita di masa berikutnya. Coba kita bayangkan, Allah kasih pelajaran. Nah, kita selalu meratapi. Berarti kan kita tidak mengerti kepada Allah. Nah, di mana imannya kita kalau kita tidak mengerti pada Allah? Kita tidak paham Allah. Paham saja tidak, kita pengen beriman. Ya gak bisa. Kalau kita ingin beriman, kita harus paham dulu mengenal Allah. Makanya ketika itu, jangan sekali-kali musibah, bencana, dan lain sebagainya itu kita menilai sebagai itu adalah bukan pelajaran dari Allah, tapi memang itu adalah suatu yang sangat menyakitkan untuk diri kita. Gak adil. Kita merasa gak adil dengan itu semua. Itu yang bikin kita meratap. Dan kemudian takut. Hampir semua manusia di dunia ini, dan sebagian kecil saja yang tidak merasa takut. Takut
Besok makan apa, besok anakku kerja gimana, besok anakku sekolah gimana, besok anakku kuliah gimana, besok. Coba bayangkan, hidup hanya untuk memikirkan besok. Kapan kita menikmati hidup? Kalau begitu caranya. Allah mengatakan, laibun walahmun. Jadi didinya ini untuk bermain dan senda gurau, bukan untuk berpikir. Kalau kita paham Al-Quran sebetulnya, Allah itu tidak pernah menyuruh kita susah. Tidak pernah menyuruh kita berpikir bagaimana besok. Allah yang bisa menentukan semuanya. Allah yang menentukan semuanya. Allah yang menakdirkan semuanya. Allah yang memberikan semuanya. Bukan kita. Tapi karena kita tidak mau mengerti dan tidak mau belajar, tidak mau memahami apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau mengertikan Al-Quran. Jadi yang ada takut. Sebenarnya Allah cukup. Kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan. Kamu bisa nyapu rumah. Ya nyapu rumah, kerjakan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Kamu bisa berpikir aneh-aneh tentang suamimu. Doakan saja suamimu baik-baik dan minta sama Allah pertolongan. Minta dijaga oleh Allah agar selalu dalam jalan yang lurus. Tidak pernah usah berpikir aneh-aneh. Nikmati hidup. Kerjakan semua pekerjaan rumah dengan baik, rapi, profesional. Syukuri semuanya atas tenaga yang Allah berikan untuk kita bekerja, atas kesehatan yang Allah berikan kita untuk bisa melaksanakan segala aktivitas. Syukuri semuanya. Tidak perlu berkeluh kesah, capek dan lain sebagainya. Sebetulnya itu yang Allah inginkan. Bukan kamu bekerja keras terus menghasilkan berjuta-juta, beratus-ratus juta. Tidak. Allah tidak pernah berharap itu. Karena Allah tahu yang kaya aku ya, bukan kamu. Yang kaya ya Allah, bukan kamu. Yang bisa memberikan segalanya adalah Allah, bukan kamu. Kamu bisa bekerja pun itu atas nikmat Allah. Karena Allah berikan kemampuan, karena Allah berikan tenaga, karena Allah berikan kecerdasan, karena Allah berikan kesempatan. Coba bayangkan. Rasa takut itu karena kita merasa itu semua dari diri kita. Yang bekerja kita, yang mencari nafkah kita, yang mencari uang kita, yang mencari rezeki kita, karena kita merasa. Tidak pernah merasakan itu adalah perbuatan Allah. Tidak pernah. Coba kita bayangkan. Ketika kita merasa kita yang paling berjasa di dalam rumah tangga, apakah Allah tidak marah? Karena hakikatnya bukan kepala rumah tangga yang bisa membiayai rumah tangganya, tapi Allah yang bisa. Coba kita bayangkan. Sebegitu banyak orang yang merasa semacam itu. Bagaimana dunia ini akan damai? Makanya bencana, musibah, pandemik diturunkan. Karena apa? Agar kita sadar. Kembali pada Allah. Kembali pada Allah. Semua milik Allah, semua dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah dan akan kembali pada Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, termasuk kita, termasuk uang kita, termasuk kekayaan kita, termasuk rumah kita, termasuk anak kita, istri kita, semua milik Allah. Tidak perlu kita takutkan. Kalau semua milik Allah, anak istri milik Allah, kenapa kita tidak percaya Dia yang akan memelihara dan menjaganya? Itu kan milik Allah. Jelas yang punya itu akan menjaga dan merawatnya. Bukan milik kita. Kita hanya sekedar dititipi sama Allah dan kita berhak menikmati istri kita,
Dan kita mempunyai hak untuk menyayangi anak-anak kita. Walaupun itu bukan milik kita. Jadi kita ini gak ada apa-apanya. Gak punya apa-apa. Dan tidak akan pernah punya apa-apa. Kenapa kita harus takut? Allah Maha Kaya. Allah Ghaniyun. Allah yang Maha Kaya. Allah Razak. Ar-Razak. Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Bukan kita yang rezeki, tapi Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Semoga apa yang aku ucapkan ini bisa manfaat dan maslahat untuk diriku sendiri, agar aku selalu sadar atas keimanan, keyakinan pada Allah. Dan yang belum bisa meyakini seutuhnya, ayo belajar. Jangan takut. Hidup ini milik Allah. Hidup ini punya Allah. Kita cukup melakukan apa yang harus kita lakukan. Yang biasa kerja nguli-nguli, yang biasa kerja dagang-dagang, yang biasa kerja di kantor, kerja kantor. Jangan pernah berharap apa-apa dari pekerjaan itu. Cukup berharap ridho Allah, berharap Allah menyukai dengan pekerjaan kita. Jadi jangan pernah berkhianat dengan pekerjaan kita, jangan pernah korupsi dengan pekerjaan kita. Kalau memang Allah bisa membahagiakan kalian dari pekerjaan itu, Allah pasti akan memberikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.